Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan tentang konseling gizi dengan kasus anakku GTM. Saya Dewi Rahmasari sebagai konselor. Saya Julia Siti Nurrohmah sebagai klien. Berikut adalah simulasinya. Selamat malam Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, anak saya yang berusia 14 bulan, akhir-akhir ini selalu melakukan GTM saat makan. Sekali makan hanya mau 3 suap dan hanya makan lauknya saja. Oke, baik. Jadi, sebelumnya saya selaku ahli gizi akan membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan Ibu terkait GTM pada anak Ibu. Di sini Ibu bisa bercerita dengan leluasa karena apa yang diceritakan Ibu akan kami jaga kerahasiaannya. Iya Bu, saya sangat khawatir jika GTM akan mempengaruhi tumbuh kembang anak saya. Kalau boleh saya tahu, berapa berat badan dan tinggi badan anak Ibu saat ini? Kalau berat badannya 8 kilo dan panjang badannya 76, Bu. Oke, baik. Jadi, setelah dilihat berdasarkan berat badan dan panjang badan anak Ibu saat ini, status gizi anak Ibu yaitu gizi kurang. Hal ini bisa disebabkan karena GTM pada anak Ibu, sehingga hanya ada sedikit asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jika hal ini terus dibiarkan, maka dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sebelumnya, apakah anak Ibu pernah mengalami masalah yang serupa? Dan sudah berapa lama anak Ibu mengalami GTM? Iya, pernah. Hal seperti ini ia lakukan saat berusia 8, 10, dan 11 bulan. Anak saya juga sudah melakukan GTM hampir selama 3 minggu. Oke, untuk makanan, biasanya jenis makanan apa yang Ibu berikan? Biasanya sih berupa makanan lunak, cincang, makanan berkuah. Kalau untuk cemilan sih berupa jus buah, biskuit, roti, dan cake. Kira-kira apa ya Bu yang menjadi penyebab anak saya melakukan GTM? Oke, baik. Akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, Bu. Jadi, GTM ini bisa berhubungan dengan status gizi. Jika GTM terus dilakukan, jadi hanya ada asupan nutrisi yang sedikit yang masuk ke dalam tubuh anak, sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Nah, untuk penyebab GTM itu ada 4 penyebab. Yang pertama, gigi tumbuh pada anak. Ketika ada gigi tumbuh, maka anak akan merasakan rasa sakit pada gusi ketika ada makanan yang masuk dan ketika akan mengunyah. Untuk solusinya, ibu bisa memberikan makanan yang lunak seperti bubur atau makanan yang berkuah. Selanjutnya, penyebab yang kedua, anak sedang sakit atau sedang sariawan. Nah, di sini ibu perlu melihat kondisi mulut anak ibu apakah sedang sariawan atau tidak. Nah, kan ketika sakit, indera pengecapan anak tentu saja berkurang, sehingga anak tidak nafsu untuk makan. Untuk mengatasi ini, ibu bisa memberikan makanan kesukaan anak dan bisa memberikan buah dengan rasa yang manis. Penyebab yang ketiga ada bosan dengan makanan. Bisa saja anak ibu bosan dengan menu makan yang ibu berikan. Mungkin dengan menu yang hanya itu-itu saja. Jadi, ibu bisa memvariasikan menu makanan supaya anak tidak bosan dan mau makan. Penyebab yang keempat, ada sesuatu yang lebih menarik dari makanan. Nah, untuk mengatasi masalah yang ini,
Ibu jangan memberikan mainan kepada anak ketika anak sedang makan, karena hal tersebut bisa mengalihkan fokus makan anak dan anak akan lebih fokus kepada mainannya. Selain itu, ibu juga bisa mengajak anak makan bersama keluarga untuk meningkatkan fokus makan pada anak. Jadi begitu Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, begitu. Jadi saya harus bagaimana ya, Bu? Supaya anak saya mau makan tanpa GTM. Nah, untuk mengatasi ini, ibu perlu mencari tahu dan mengenali apa penyebab GTM pada anak ibu. Karena masing-masing penyebab memiliki solusi tersendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oh ya, Bu, memang benar, Bu. Anak saya saat ini sedang tumbuh gigi. Tapi selain itu, ketika saya menyuapi anak saya memberinya mainan dengan maksud supaya mau makan. Ternyata saya salah ya, Bu. Iya, Ibu. Memberikan mainan kepada anak ketika anak sedang makan itu tentu saja akan mengalihkan fokus anak. Jadi sebaiknya ibu tidak memberikan mainan kepada anak ketika anak sedang makan. Lalu untuk mengatasi masalah tumbuh gigi, ibu sebaiknya memberikan makanan lunak seperti bubur atau nasi tim dan sebagainya. Dengan memberikan makanan sesuai dengan tekstur yang diharapkan oleh bayi, sehingga anak tidak akan merasakan sakit ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Lalu, ketika makan, ibu juga bisa mengajak anak ibu untuk makan bersama keluarga supaya meningkatkan fokus anak ketika makan. Kalau untuk contoh makanannya seperti apa ya, Bu? Kalau untuk contoh makanannya, ibu bisa memberikan bubur atau berikan makanan berkuah yang disukai oleh anak ibu. Contohnya bisa seperti sayur bening dan sayur sop. Ibu juga bisa memberikan jus buah dengan rasa yang manis dan tanpa dicampur dengan gula. Atau bisa juga berikan roti atau makanan lunak lainnya yang bisa dijadikan cemilan oleh anak ibu. Wah, baik, Bu. Nanti akan saya coba berikan ke anak saya. Baik, Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Semoga anak Ibu mulai hari ini sudah tidak melakukan GTM lagi ya, Bu ya. Iya, Ibu. Semoga. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.